Halo traders, jumpa lagi dengan saya Ika Akbarwati dan rekan saya Joko Prayitno dalam program Fibis Fokus. Dalam Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai figur ekonomi Indonesia pada bulan Agustus dan September yang lalu, di mana ada beberapa data makroekonomi yang akan dicermati, terutama dari inflasi, neraca perdagangan, dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat bagaimana data-data makroekonomi tersebut. Dilihat di sini dari untuk pertama adalah inflasi. Tingkat inflasi tahunan pada bulan September lalu tampaknya mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan bulan Agustus yang mencapai level 8,89%. Turunnya inflasi ini cukup baik. Kita melihat bahwa untuk inflasi tahunan berada di level 8,4%, sementara untuk inflasi tahun kalender, yaitu dari bulan Januari hingga September, terjadi sebesar 7,57%. Lalu dibandingkan dengan bulan Agustus, pada bulan September ini mengalami deflasi. Deflasi di bulan September ini dipengaruhi oleh turunnya harga di sektor pangan, yaitu mengalami penurunan sebesar 2,88%. Sementara untuk sektor transportasi, komunikasi, dan juga jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,79%. Tentunya terjadinya deflasi di bulan September ini cukup membuat sedikit lega karena memang dikhawatirkan inflasi Indonesia terus-menerus mengalami kenaikan, akan tetapi ternyata tidak demikian halnya, dan pada bulan September ini kita melihat kemungkinan bahwa pemerintah akan dapat meredam laju inflasi tahunan pada tahun 2013 ini. Sementara itu untuk nilai tukar dolar terhadap rupiah sendiri juga kita lihat masih terus mengalami kenaikan, artinya rupiah masih melemah meskipun data inflasi kemarin cukup membuat rupiah menjinak sedikit dibandingkan dengan level penutupan perdagangan sebelumnya. Kita bisa melihat di sini kondisi rupiah ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama adanya kemungkinan bahwa krisis fiskal di Amerika Serikat ini akan terjadi berlarut-larut. Saat ini para pelaku pasar sudah cukup khawatir mengenai adanya penutupan kegiatan pemerintah federal Amerika Serikat, akan tetapi yang lebih dikhawatirkan lagi adalah mengenai pembahasan batas utang Amerika Serikat yang dijadwalkan harus selesai pada tanggal 17 Oktober mendatang. Lalu kita lihat juga dari dalam negeri untuk neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Agustus lalu mengalami surplus yang cukup mengesankan, yaitu sebesar 0,13 miliar dolar. Nilai surplus ini memang tidak terlalu besar, akan tetapi yang menjadi mengesankan adalah karena pada bulan Juli terjadi defisit yang sangat luar biasa, yaitu mencapai 2,33 miliar dolar. Sehingga memang surplus yang terjadi di bulan September, maksudnya Agustus ini merupakan hal yang juga dinanti-nanti oleh para pelaku pasar yang mengharapkan pemerintah Indonesia mampu menangani krisis yang terjadi pada neraca perdagangan dalam negeri. Akan tetapi memang secara keseluruhan, artinya dari bulan Januari hingga Agustus, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan defisit sebesar sekitar 5 miliar dolar. Demikian untuk figur ekonomi Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap potensi dari pergerakan suku bunga acuan atau BI rate, dan juga lebih dalam mengenai faktor eksternal dari Amerika Serikat yang akan dipaparkan oleh rekan saya Joko. Silakan Joko. Baik Ika, terima kasih. Merespon mengenai data positif yang terjadi pada beberapa data ekonomi yang dirilis pada beberapa hari yang lalu, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia rupanya cukup optimis terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang diperkirakan akan mengalami pemulihan sampai dengan akhir tahun 2013. Optimisme tersebut rupanya memberikan sebuah dorongan bagi Bank Indonesia yang diperkirakan akan kembali menaikkan tingkat suku bunga acuannya pada bulan Oktober ini.
kondisi atau posisi suku bunga acuan yang saat ini berada pada level 7,25% rupanya akan mungkin mengalami kenaikan kembali pada bulan Oktober hingga ke level 7,5%. Naiknya tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin tersebut rupanya memberikan sebuah kondisi yang positif bukan hanya pada sisi moneter tapi juga secara makro terhadap perekonomian Indonesia setidaknya sampai dengan akhir kuartal keempat tahun 2013. Naiknya tingkat suku bunga acuan tersebut rupanya juga dapat memberikan sebuah dorongan pada sisi tingkat suku bunga real yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dari segi gap, mengingat kondisi inflasi pada bulan Oktober ini diperkirakan akan masih mengalami penurunan seperti yang terjadi pada bulan September yang lalu. Kenaikan gap atau naiknya tingkat suku bunga real yang ada pada suku bunga acuan dan juga tingkat inflasi yang ada pada bulan Oktober ini diperkirakan setidaknya akan semakin meningkat, mengingat proyeksi terhadap tingkat inflasi untuk bulan Oktober diperkirakan akan mungkin mengalami penurunan hingga di bawah level 8% seiring dengan adanya penurunan harga-harga kebutuhan pokok dan juga turunnya harga minyak mentah global yang pada saat ini hampir menyentuh level $100 per barrel. Dengan adanya penurunan dari segi harga kebutuhan pokok, harga pangan dan juga kebutuhan pokok lainnya tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat inflasi akan mengalami penurunan cukup signifikan pada bulan Oktober pada saat ini, dan juga adanya sisi positif dari anggaran belanja negara, mengingat tingkat defisit anggaran belanja negara yang mengalami penurunan pada bulan September yang lalu diperkirakan akan berlanjut seiring dengan turunnya pengeluaran belanja negara terhadap pembelian minyak mentah global seiring dengan adanya penurunan komoditi tersebut di pasar komoditi global. Sedangkan adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga acuan atau BI rate juga dapat memberikan sebuah kondisi yang positif bagi momentum capital inflow yang terjadi di bursa saham maupun investasi di Indonesia. Kenaikan atau capital inflow yang akan mengalami kenaikan tersebut diperkirakan akan semakin mengalami kenaikan sampai dengan akhir kuartal keempat tahun 2013, mengingat kondisi perekonomian global atau lebih tepatnya kondisi perekonomian di Amerika Serikat rupanya sedikit memberikan sebuah kekhawatiran bagi pasar, sehingga investasi asing rupanya akan lebih terdorong kepada negara-negara seperti Indonesia dan juga beberapa negara di Asia lainnya. Lalu bagaimana dengan faktor eksternal yang seperti tadi disebutkan oleh rekan Saika mengenai dampak dari gonjang-ganjing perekonomian Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir? Dampak dari shutdown pemerintahan Amerika Serikat yang diumumkan kemarin oleh pemerintah Amerika Serikat melalui pernyataan langsung dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama rupanya dalam jangka pendek diperkirakan akan memberikan sebuah tekanan tersendiri bagi sektor eksportir Indonesia yang mayoritas masih mengandalkan bahwa Amerika Serikat merupakan tujuan utama bagi perdagangan ekspor sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi tersebut, maka dalam jangka pendek atau lebih tepatnya dalam 2 atau 3 bulan mendatang rupanya akan menjadi tekanan tersendiri bagi sektor eksportir di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kondisi mengenai secara keseluruhan bagi kondisi perekonomian Amerika Serikat dalam jangka pendek? Seiring dengan adanya batas tempo atau akhir dari pelunasan hutang luar negeri Amerika Serikat yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 17 Oktober mendatang, rupanya memberikan sebuah kondisi yang tidak pasti bagi pasar, seiring dengan adanya kesulitan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melunasi hutang yang mencapai 6,3 triliun dolar dalam jangka waktu yang sangat sempit ini. Oleh karena itu, mayoritas dari investor global diperkirakan akan mengalihkan dananya dari Amerika Serikat ke negara-negara yang memiliki resiko yang cukup ringan seperti Indonesia dan juga beberapa negara lainnya yang dinilai memiliki peluang untuk mengalami pemulihan di saat kondisi perekonomian Amerika Serikat yang tidak mengalami kondisi yang baik dalam jangka pendek. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian Amerika sendiri akibat dampak dari shutdown yang terjadi saat ini? Menurut perusahaan
konsultan IHS Incorporation, dampak dari shutdown pemerintahan Amerika Serikat pada saat ini diperkirakan akan merugikan perekonomian Amerika Serikat hingga sedikitnya 300 juta dolar per hari atau mencapai 3,4 triliun rupiah per harinya, dan diperkirakan kondisi shutdown tersebut akan setidaknya mencapai paling lambat atau paling cepat, maksud saya paling cepat akan teratasi sampai dengan 2 pekan ke depan, dan dampak buruknya juga akan diperkirakan akan sampai molor sampai dengan 2 bulan seperti yang terjadi pada 15 tahun lalu, di mana shutdown Amerika Serikat juga sempat melanda perekonomian Amerika Serikat. Liburnya pelayanan publik seperti sektor kesehatan, properti, pariwisata, dan juga kredit konsumsi rupanya akan menjadi sebuah PR yang sangat berat bagi perekonomian Amerika Serikat dalam jangka pendek, mengingat sampai dengan saat ini baik parlemen maupun pemerintah Amerika Serikat belum mengalami perundingan lebih lanjut, seiring dengan adanya sifat keras kepala dari sisi Partai Republik yang menginginkan adanya penurunan pengeluaran anggaran Amerika Serikat dalam jangka pendek, dan juga adanya itikat baik bagi pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tingkat hutang luar negerinya yang semakin lama semakin mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Baik pemirsa, demikian tadi tema Vivis Focus untuk pekan ini yang membahas mengenai kondisi makroekonomi Indonesia untuk akhir kuartal ketiga tahun 2013 dan juga faktor eksternal yang datang dari kondisi shutdown pemerintahan Amerika Serikat yang dipastikan pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, selamat berinvestasi dan salam Vivis.